Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Benito Rio Channel semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan siang ini saya kedatangan tamu anak muda ya, yang di sesi sebelumnya kita udah tahu bahwa saudara Hanif ini alumni dari program Diploma 3 Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah sekarang saudara Hanif bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kerjasama Ekonomi Internasional. Nah Hanif, kalau Hanif cita-citanya 5 atau 10 tahun mendatang tuh apa? Yang pertama dan paling utama, karena saya lulusan D3 ya Pak, saya pengen melanjutkan ke S1. S1 mungkin di... Enggak D4, kan di STAN ada D4. Agak susah. Kenapa agak susah? Karena... Bukannya tinggal lanjut 1 tahun? Karena yang D3 kan banyak sekali Pak, sedangkan kita harus bersaing dengan lulusan Kementerian Keuangan, banyak lulusan, dan sedangkan kuotanya sedikit Pak. Oh jadi program D4 tuh kuotanya sedikit ya? Iya, kuotanya sedikit. Dan walaupun kalau D4 kita tidak usah UPKP, namun bersyukurnya di Kemenko ini UPKP-nya dipermudah Pak. UPKP itu apa? Ujian yang penyetaraan kenaikan pangkat Pak. Oh jadi nanti kalau setelah lulus dari D4 atau S1, penyetarannya lebih mudah di sini? Iya, tapi kalau misalnya kita di D4 STAN itu tidak usah UPKP Pak, jadi bisa langsung 3A. Nah, kalau tadi pengennya kuliah di luar ya, berarti bukan di D4 STAN ya? Iya. Apa yang diinginkan kuliahnya di mana, kampus mana? Apa jurusan akuntansi juga? Apa mau pindah ke yang lain? Kalau jurusan saya masih berpikiran ke akuntansi Pak. Masih akuntansi ya? Biar lebih inline ya Mas, supaya inline. Supaya banyak yang bisa dikreditkan. Terus yang kedua, terkait biaya juga Pak. Soalnya kan semakin lama kuliah, semakin banyak kita membayar UKT-nya. Artinya kamu mengharapkan kredit transfernya itu akan lebih banyak diakui ya, kalau ngambil di akuntansi juga kan? Iya. Di kampus mana pengennya tuh? Nah, ada 3 opsi. Yang pertama, opsi universitas terbuka. Yang kedua, opsi yang dari swasta itu Universitas Trisakti. Yang ketiga, Universitas Indonesia. Jadi seperti seniormu ya, yang sudah melaksanakan di sini memang kebanyakan memilih 1 dari 3 opsi itu ya. Tapi kira-kira yang cenderungnya kemana yang dari 3 opsi itu? Masih banyak plus minusnya Pak. Kalau misalnya kita... maksudnya kamu ngangen-ngangen itu yang mana gitu? Kalau opsi versi mana yang kamu pilih? ambisiusnya saya pengen di UI Pak, tapi UI. di UI itu mata kuliah yang bisa dikreditkan tuh tidak sebanyak di Trisakti, jadinya dia belajarnya lebih lama lagi. Nah terus kalau misalnya kita mau lebih cepat lagi, ada di Trisakti Pak. Nah tapi jadi lebih banyak yang diakui ya? Iya, tapi dari kedua universitas ini tuh saya masih skeptis terkait dengan pemindahan ibu kota Pak. Saya takutnya di tengah-tengah kuliah saya dipindah ke Kalimantan ya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di UT kan bisa secara online fleksibel Pak. Lebih fleksibel ya di UT itu, anywhere ya kamu bisa, kita bisa. Jadi ini masih dalam opsi Hanif ya untuk melanjutkan. Kalau 10 tahun lagi impianmu apa? Let's say ya, if you continue the postgraduate program misalnya. Secara kehidupan, maksudnya secara manusia biasa atau spesifik ke dunia kerja Pak? Iya, dunia kerja pendidikan atau kehidupan sehari-hari what is your expectation in the next 10 years? Mungkin mempunyai pasangan dan menikah. Soalnya itu saya... Sekarang udah ada belum? Nggak ada. Biasanya anak kedinasan itu mau lulus sudah pada berpasang-pasangan, itu tradisinya di Polstat, STIS tuh begitu ya. Saya nggak biasa Pak. Ini kalau di statistik namanya outlier ya. Pencilan. Iya pencilan, outlier itu pencilan bahasa Indonesianya. Jadi pengen punya pasangan, and then jadi ini masih available ya. Bisa ngubungin kemana? Di komen ya, di kolom komen ya kalau ada yang berminat ya. Terus mungkin lanjut S2 juga Pak. Terus di mana ya S2 pengen di mana? Kalau S2 tuh saya masih bingung antara di dalam negeri. Kalau misalnya di dalam negeri saya pengen di UGM karena... Kenapa di UGM? Deket rumah dan sekalian pulang. Dan pulangnya tuh bukan hanya pulang ke rumah biasa, tapi saya merasa UGM itu juga sebagai salah satu rumah saya Pak. Home ya, sebagai home ya. Home academic. Feel at home ya di Universitas Gadjah Mada ya.
Soalnya dulu ospek pertama saya di kuliah kan malah di UGM dulu baru di Jadi kamu sudah menjalani full ospek waktu itu di Iya, UGM. kecuali ospek jurusannya saya nggak ikut Pak. Tapi ospek Istilahnya kan universitasnya PMB Palapa Muda ya atau apa sih dulu? PPSMB Palapa. PPSMB Palapa ya di depan Geraha Sabah itu ya. Iya. Sudah berkumpul tuh dengan seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada ya, tapi not continue at the jurusan ya, ospek jurusan. Oke, jadi itu masih dipertimbangkan. Kalau kriteria pasangan apa yang kamu? Enggak, kamu maksud gini, gampangnya. Kamu milih wanita karir apa ibu rumah tangga? Cita-citanya? Yang balance aja Pak. Yang balance. Maksudnya balance gimana? Ya nggak terlalu wanita karir, tapi juga nggak terlalu dia ibu rumah juga tangga. Bekerja, gitu. Oh, jadi bisa fleksibel, misalkan dia tidak wanita kantoran tapi punya usaha sendiri. Atau gimana? Wanita kantoran juga nggak apa-apa, tapi yang nggak terlalu ambisius dengan pekerjaan di kantornya gitu Pak. Nah, kalau orang bekerja tuh ambisiusnya gimana? Kan ada orang mau saya aja membiarkan istri saya berambisi wong punya karir kalau orang bekerja tuh. Ya, yang dia bisa menyeimbangkan antara kehidupan dan pekerjaan. Gitu, Pak. Kalau bahasa Jogjanya ngono nih ojo ngono. Work life balance. Bahasa Jawa kromonya. Oke, gitu ya. Nanti kalau yang ingin keterangan lebih lanjut bisa langsung menghubungi Hanif di kolom komen, boleh ya, nanti saya komunikasikan dengan saudara Hanif ya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.